Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ika Karisma Putri Rahayu, guru dari SMP Negeri 6 Batu. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi Bahasa Indonesia di kelas 7, semester ganjil. Materi ini adalah cerita fantasi. Oke, mari kita bahas apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis teks narasi yang dibangun berdasarkan rekaan dan imajinasi dari penulisnya. Jadi, cerita fantasi ini hampir sama seperti fiksi. Namun, cerita fantasi ini lebih menekankan pada imajinasi atau khayalan dari penulis sehingga tokoh-tokohnya itu berbeda dengan tokoh-tokoh dari fiksi. Nah, sekarang kita harus tahu sih unsur pembangun dari cerita fantasi itu. Yang pertama, unsur pembangunnya adalah latar. Kemudian tokoh, penokohan, dan konflik. Dari keempat unsur pembangun ini, semuanya biasa dibuat tidak realistis, sehingga terkesan khayal sekali dan jarang ditemui di kehidupan nyata. Nah, ini contohnya. Latarnya itu ada di sebuah kastil di Kayangan. Kayangan sendiri itu kan kita tidak tahu kebenarannya, apakah ada kehidupan di Kayangan, apakah memang benar ada bidadari dan lain sebagainya. Nah, seperti itu contohnya yang tidak realistis. Film dari Harry Potter atau bukunya juga, latar yang digambarkan dalam cerita Harry Potter itu tidak bisa kita temui di kehidupan nyata. Jadi tidak ada benar-benar secara alamiah ada latar tersebut. Begitupun juga tokohnya. Tokoh penyihir itu juga merupakan sesuatu yang imajinatif atau sesuatu khayalan yang dibentuk oleh J.K. Rowling dalam penceritaannya tadi. Jadi sudah mengerti ya apa sih cerita fantasi itu dari gambaran umum itu. Nah, sekarang kita juga harus mengenal bagaimana sih ciri-ciri cerita fantasi agar kita tidak salah atau bingung menentukan sebuah cerita ini termasuk cerita fantasi atau dia cerita fiksi. Kalau cerita fantasi, itu ide ceritanya biasanya berdasarkan khayalan dari penulis. Kemudian, khayalan ini jarang bisa kita temui atau bahkan tidak akan pernah bisa kita temui dalam kehidupan nyata. Alur ceritanya juga tidak masuk akal, biasanya sederhana, tapi ada juga yang alurnya rumit, ada juga yang alurnya tidak terduga, seperti alur cerita yang ada di Harry Potter. Yang ketiga, memiliki karakter, sifat, nama-nama, dan sikap yang unik. Jadi, ini tuh seperti tokoh-tokoh yang ada di cerita fantasi Barbie atau Princess Disney itu. Kemudian, yang keempat itu adalah unsur fantasinya dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini contohnya seperti Iron Man, Ant-Man yang ada di itu kan merupakan bentuk fantasi atau cerita khayalan saja. Tidak ada benar-benar seorang Ant-Man atau seorang Captain America, kemudian seorang Wonder Woman gitu. Itu hanya sebuah fantasi atau icon yang dibangun dari penulis. Dan yang kelima, pesan dan amanatnya itu menarik, disampaikan secara menarik, baik secara implisit maupun eksplisit, dihubungkan dengan alur-alur atau peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Yang keenam, peristiwa yang diceritakan itu secara deskriptif, sehingga pembaca itu seolah-olah mengikuti atau berada di latar tempatnya atau berada di peristiwa tersebut. Penyampaian secara deskriptif ini biasanya digunakan penulis agar pembaca dapat berimajinasi dengan keadaan yang ada dalam peristiwa cerita fantasi tersebut. Coba deh ingat, cerita fantasi apa sih yang sudah pernah dibaca, kemudian pernah ditonton juga dalam bentuk film, bisa dikaitkan dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Selain ciri-ciri cerita fantasi dia memiliki 6 unsur, yaitu tema, kemudian penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Jadi seperti itu pengenalan terkait cerita fantasi, kemudian ciri-ciri dari cerita fantasi, dan unsur cerita fantasi. Semoga informasi ini bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.